warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja makalah kelompok saya. Oke, langsung saja. Saya langsung masuk ke pembahasan, yaitu organisasi sektor publik. Pengertian organisasi. Organisasi merupakan alat atau wadah sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama. Menurut Mohiryono, organisasi sering dipahami sebagai bentuk kerjasama sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerja sama dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua ialah tipe organisasi. Tipe organisasi mempunyai lingkungan yang berbeda-beda sehingga karakteristik informasi akuntansi juga akan berbeda. Informasi tersebut akan merujuk pada tujuan dari tiap organisasi yang akan bergantung pada tipe organisasi. Terdapat 4 tipe organisasi. Yang pertama ialah Pure Profit Organization. Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan jasa dengan maksud utama untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya sehingga dapat dinikmati oleh para pemilik. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investor dan kreditor. Kemudian ada Quasi Profit Organization. Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan jasa dengan maksud untuk memperoleh laba dan mencapai sasaran atau tujuan lainnya sebagaimana yang dikehendaki para pemilik. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investor swasta, pemerintah, kreditor, dan para anggota. Yang ketiga, Quasi Non-Profit Organization. Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan jasa dengan maksud untuk melayani masyarakat dan memperoleh keuntungan. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investor pemerintah, investor swasta, dan kreditor. Yang keempat ada Pure Non-Profit Organization. Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan jasa dengan maksud untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari pajak, retribusi, utang, obligasi, laba BUMN, hibah. Sumber organisasi ini berasal dari investor pemerintah, investor swasta, dan kreditor. Yang keempat ada Pure Non-Profit Organization. Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan jasa dengan maksud untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari pajak, retribusi, utang, obligasi, laba BUMN, hibah, sumbangan, penjualan aset negara, dan sebagainya. Pengertian sektor publik. Menurut Gusti, sektor publik sering didefinisikan sebagai sektor pelayanan yang menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat umum dengan sumber dana yang berasal dari pajak dan penerimaan negara lainnya, di mana kegiatannya banyak diatur dengan ketentuan dan peraturan. Menurut Nordiawan, sektor publik merupakan sektor ekonomi yang mempunyai keunikan, yaitu dijalankan tidak untuk mencari laba finansial. Fungsi organisasi sektor publik. Beberapa fungsi organisasi sektor publik yang pertama ialah untuk menjamin bahwa pelayanan publik serta pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi, perlindungan hukum dapat disediakan untuk masyarakat secara adil dan merata tanpa memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayarnya. Yang kedua, untuk memastikan bahwa layanan publik tertentu ditempatkan pada wilayah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, misalnya museum, perpustakaan, tempat parkir, dan sebagainya. Yang ketiga, untuk menjamin bahwa public goods dan service disediakan dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan jika membeli perusahaan swasta, misalnya perusahaan transportasi, rumah sakit, sekolah, dan perusahaan jasa lainnya yang menyediakan layanan serupa. Yang keempat, untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa karena adanya perbedaan agama dan suku. Yang kelima, untuk melindungi hak dan kemerdekaan masyarakat dengan menetapkan peraturan perundang-undangannya yang kuat dan jelas. Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Menurut Mahsun, menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun eksternal. Jika para pengguna laporan dan penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang ditetapkan. Kedua, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai alat untuk memonitor dan menilai efisiensi kinerja manajer publik dan memungkinkan pihak eksternal untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber organisasi. Yang ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi laporan keuangan bertujuan untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang, serta memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dan hubungan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dan media untuk menyatakan prestasi yang telah dicapai organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keenam, sumber fakta dan gambaran laporan keuangan merupakan sumber informasi bagi berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih. Berikut ini adalah kategori tipe barang atau pelayanan yang ada dalam organisasi sektor publik. Yang pertama ialah Pure Public Goods. Pure Public Goods adalah barang-barang atau jasa kebutuhan masyarakat yang manfaat atau jasa tersebut dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama.
Barang ini apabila dikonsumsi oleh individu tentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain. Yang kedua ada quasi-public goods. Quasi-public goods adalah barang-barang atau jasa kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa tersebut dinikmati oleh seluruh masyarakat, tetapi apabila dikonsumsi individu tertentu akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Quasi-public goods sering disebut dengan istilah common pool goods. Contoh quasi-public goods adalah pelayanan kesehatan, pendidikan, pengendalian pencemaran, dan ekstraksi air tanah. Quasi-public goods sebagian besar dibiayai oleh sektor publik dan sebagian oleh sektor swasta. Yang ketiga adalah pengukuran kinerja. Definisi kinerja dan pengukuran kinerja. Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi. Menurut Robertson, seperti dikutip oleh Mason, pengukuran kinerja adalah suatu proses 15 penilaian kemajuan dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi. Menurut Robertson, seperti dikutip oleh Mason, pengukuran kinerja adalah suatu proses 15 penilaian kemajuan pekerja terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara menurut Lohman, pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang didefinisiasi dari tujuan strategi organisasi. Ukuran kinerja harus berbasis pada strategi organisasi. Pemilihan indikator dan ukuran kinerja dan penetapan target untuk setiap ukuran merupakan upaya konkret dalam memformulasikan tujuan strategi organisasi sehingga lebih berwujud dan terukur. Aspek-aspek pengukuran kinerja sektor publik meliputi yang pertama, kelompok masukan atau input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksana kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Yang kedua, kelompok proses adalah ukuran kegiatan baik dari segi kecepatan, ketepatan maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang ketiga, kelompok keluaran. Sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud maupun tak berwujud. Yang keempat, kelompok hasil atau outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung. Yang kelima, kelompok manfaat merupakan sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Yang keenam, kelompok dampak atau impact merupakan pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Menurut Bastian, aspek-aspek yang diukur adalah yang pertama, aspek finansial meliputi anggaran atau cash flow. Aspek finansial ini sangat penting diperhatikan dalam pengukuran kinerja sehingga kondisi keuangan dapat dianalogikan sebagai aliran darah manusia. Yang kedua, kepuasan pelanggan. Dalam globalisasi, perdagangan peran dan posisi pelanggan sangat krusial dalam penentuan strategi perusahaan. Untuk itu, manajemen perlu memperoleh informasi yang relevan mengenai tingkat kepuasan pelanggan. Yang ketiga, operasi dan bisnis internal. Informasi operasi bisnis internal diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang tercantum dalam skema strategis. Yang keempat, kepuasan pegawai. Dalam perusahaan yang banyak melakukan inovasi, peran strategi pegawai yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan temanku sebelumnya, yaitu yang keempat, pengukuran kinerja dan peningkatan kinerja. Suatu organisasi harus menggunakan pengukuran kinerja secara efektif agar dapat mengidentifikasikan strategis dan perubahan operasional apa yang dibutuhkan serta proses yang diperlukan dalam perubahan tersebut. Perubahan tersebut ini akan menjadi dasar bagi organisasi untuk menilai bagaimana kemajuan atas sasaran yang telah ditetapkan, membantu dalam mengenali area-area kekuatan dan kelemahan, membantu menentukan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja, menunjukkan bagaimana kegiatan mendukung tujuan organisasi, membantu dalam membuat keputusan-keputusan dengan langkah inisiatif, mengutamakan alokasi sumber daya, meningkatkan produk-produk dan jasa-jasa kepada pelanggan. Kemudian D, indikator kinerja. Yang pertama, definisi indikator kinerja. Terdapat dua definisi kinerja. Pertama, indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, indikator kinerja adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. 2. Jenis indikator kerja. Yang pertama, masukan atau input, yaitu segala sesuatu yang akan diperlukan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output. B. Keluaran atau output, yaitu segala sesuatu berupa produk atau jasa, hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. C. Hasil, yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. D. Manfaat, merupakan kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat, dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
3. Syarat indikator kinerja ideal. Yang pertama, spesifik dan jelas. Indikator kinerja harus spesifik dan jelas sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemudian kesalahan interpretasi. Kemudian yang keempat, analisis efisiensi. Menurut peraturan Kepala ANRI nomor 27 tahun 2012 adalah indikator input dan indikator output dari suatu kegiatan. 5. Metode kuadrat. Metode kuadrat terkecil adalah metode untuk menghitung nilai tren pada tahun berjalan dan untuk mencari pada periode yang akan datang. Pelayanan publik di Indonesia masih menjadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian yang komprehensif. Hal tersebut dapat dengan mudah dibuktikan di mana-mana berbagai tuntutan pelayan publik sebagai tanda ketidakpuasan mereka sehari-hari. Banyak dilihat. Harus diakui bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat terus mengalami pembaruan, baik dari sisi paradigma maupun format pelayanan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan di dalam pemerintah itu sendiri. Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan publik. Dengan persetujuan bersama DPRD dan Presiden Republik Indonesia dengan berlakunya UU nomor 23 tahun 2012 tentang pemerintahan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Adapun tabel perkembangan jumlah pengurusan administratif dan bentuk pelayanan di kantor Desa Kota Baru Samarinda sebagai berikut. Tabel di atas dapat diketahui bahwa perkembangan jumlah pembuatan surat-surat di kantor Desa Kota Baru Samarinda, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir masih banyak yang tidak selesai. Pada tahun 2014, 936 surat tidak selesai dari 1.805 pemohon. Dan tahun 2015, 1.062 surat tidak selesai dari 1.942 pemohon. Dan pada saat tahun 2016 terlihat 602 surat tidak selesai dari 1.364 pemohon, khususnya dalam pembuatan surat pengantar domisili. Berdasarkan data tahun sebelumnya, tahun 2016 akan menjadi tahun terbanyak tidak selesai surat-surat permohonan dari masyarakat setempat. Minimnya tenaga kerja serta sarana dan prasarana yang belum memadai sangat mempengaruhi penyelesaian pelayanan di kantor Desa Kota Baru Samarinda, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Pelayanan yang diberikan pemerintah Desa Kota Baru Samarinda terlihat masih adanya keluhan yang disampaikan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Lihat dari masih rendahnya pelayanan bidang pemerintahan di kantor Desa Kota Baru Samarinda serta masih kurangnya sarana kerja yang memadai, pelayanan yang berkualitas seringkali mengalami kesulitan untuk dapat dicapai karena aparat tidak selalu memahami bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik. Hal ini terjadi disebabkan oleh masih rendahnya kemampuan profesional aparat dilihat dari latar belakang pendidikan dan etos kerja sumber daya manusia atau aparat desa, serta sarana dan prasarana yang masih belum memadai. Si volume 5 nomor 1 April 2018 pagi 3, kantor Desa Kota Baru Samarinda, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan kota khususnya otonomi daerah, di mana daerah Kota Baru Samarinda, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir akan terlibat langsung dalam perencanaan dan pengembalian pembangunan serta pelayanan. Dikatakan sebagai ujung tombak karena Desa Kota Baru Samarinda berhadapan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, kantor Desa Kota Baru Samarinda harus mampu menjadi tempat bagi masyarakat untuk diselesaikan atau meneruskan aspirasi dan keinginan tersebut kepada pihak yang berkompeten untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pelaksanaan pelayanan publik atau studi kasus pelayanan administratif di Desa Kota Baru Samarinda. Adapun teori kebijakan dan pelayanan publik pada dasarnya adalah memasukkan masyarakat untuk mencapai kepuasan untuk dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari 1. Transparan pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 2. Akuntabilitas pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Kondisional pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan setiap berpegang kepada prinsip efisiensi dan efektivitas. 4. Partisipatif pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Dan yang terakhir, kesamaan hak pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.